Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya yang mewakili Dewan Adat Kecamatan Kedungulu. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal di dalam rangka pelantikan Temenggung, yang terhormat Bapak Camat Kedungulu, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak-bapak Kepala Desa Seketemungan Bugau, BPD Seketemungan Bugau, dan para Ketua Adat Seketemungan Bugau yang saya muliakan. Yang terhormat Bapak Temenggung yang telah berhenti, itu Bapak Tuan. Terima kasih atas kerjanya selama memegang jabatan, dan juga yang kami hormati yaitu Bapak Temenggung yang akan kita lantik pada hari ini. Semoga di wilayah Temenggung ini apa yang disampaikan oleh Kepala Desa sebagai tuan rumah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tugas daripada lembaga adat yang tidak akan terlepas bekerja sama dengan pihak pemerintahan desa dan BPD. Yang mau saya sampaikan ada beberapa hal. Yang pertama perlu saya beritahukan kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini, yaitu tentang sejarah Temenggung sebelum diciutkan menjadi 9 desa. Jadi Temenggung sebelum diciutkan menjadi 9 desa itu SK-nya dari pemerintah. Ya. Temenggung adalah atasan kepala kampung. Kepala kampung itu adalah ada sekretarisnya, itu ada kebayan. Di semuanya adalah dimekar, semuanya itu ditunjang oleh pemerintah walaupun seberapa. Kemudian setelah penciutan desa, ya, dari 37 kampung menjadi 9 desa, rupanya hak adat itu boleh dikatakan dihapuskan. Jadi lembaga adat mulai dari Temenggung dan perangkatnya tidak ada insentif atau tunjangan dari pemerintah. Kita tidak tahu apa maksudnya pemerintah ini. Setelah dari 9 desa penciutan, ada juga undang-undang pemekaran desa. Dari 9 desa itu dimekarkan beberapa desa, termasuk 9 desa itu adalah 29 desa. Nah, saya punya data. Nah, walaupun saya tidak membaca, kalau nanti Pak Temenggung atau pemerintah desa bisa cek ke tempat saya. Nah, inilah sejarahnya, Pak. Nah, perlu saya sampaikan kepada semua lembaga adat, mulai dari Temenggung, tingkat Temenggung, ketua adat, tingkatkanlah aktivitas kita, tugas kita sebagai pengurus adat di wilayah masing-masing, khususnya di Temenggung Bugau. Kita jangan ragu dan jangan takut untuk melaksanakan tugas kita sebagai lembaga adat. Sebab lembaga adat, ya, bangsa Indonesia itu telah dilindungi oleh undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Bab 6 Pasal 18B ayat 2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat. Ini sudah ada perlindungan. Yang kedua,
Undang-Undang Otonomi Pemerintah, Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 tentang konsep pemerintahan desa dan konsep pemerintahan adat. Nah, maka saya katakan lembaga adat tidak terlepas bekerja sama dengan pihak pemerintahan desa. Ini ada undang-undangnya, Pak. Yang ketiga, TAP MPR Republik Indonesia nomor 9 Romawi _MPR _2001 pasal 4 tentang pembaharuan agraria mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat atas sumber daya agraria dan sumber daya alam. Ini juga ada hak kita bersama dengan agraria, itu hak adat. Kemudian yang terakhir, yaitu di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang atau Perda nomor 12 tahun 2015, di situ juga mengakui dan melindungi lembaga adat. Ini Pak, kita dilindungi di beberapa undang-undang. Masih banyak Pak undang-undang yang lain, tapi saya tidak mencantumkan, tapi hanya 4 dasar yang saya cantumkan itu tentang perlindungan lembaga adat. Nah, kemudian kalau masalah hukum Pak, ini juga sudah ada di sini jalur penerapan hukum adat. Itu Peraturan Daerah Kabupaten Sintang bab 3 pasal 5 ayat 2 dilaksanakan oleh fungsionaris adat, tutup kurung, temenggung, dan dewan adat. Ini Pak, selama ini kita tidak tahu bahwa dewan adat itu dia juga punya hak untuk masalah hukum adat, tapi tidak melampaui tingkat-tingkatannya. Karena sesuai dengan jalur adat, tingkatannya sekarang kan ada temenggung, tongkat temenggung ke bawahnya, kemudian ketua adat desa dan ketua adat dusun. Nah, masalah yang kecil itu adalah urusan ketua adat dusun. Tidak mampu naik ke adat desa, tidak mampu lagi ke tongkat temenggung, tidak mampu ke temenggung. Tidak beres semua, larilah ke dewan adat kecamatan dan seterusnya. Nah, ini tentang perkara adat. Nah, mungkin yang dapat saya sampaikan hanya beberapa hal, memang banyak sebenarnya, tapi saya hanya mengambil beberapa bagian yang berkaitan dengan lembaga adat. Nah, inilah yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Bertungkat Adat Bahasa sebagai pengatur perkara.